Mia Lezzato. Kalau lihat makanan khas Italia kayak gini, Unyil jadi ngiler deh. Nah, kalau teman-teman pengen bergaya Italia, gak cuma lewat makanan saja loh. Unyil mau ngajakin teman-teman berkeliling kota naik kendaraan ala orang Italia nih. Biar aman, jangan lupa berbagai perlengkapannya ya. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Wah, seru banget nih berkeliling kota naik skuter. Kayak orang-orang di Italia gitu deh. Kendaraan roda 2 ini termasuk dalam kategori skuter. Sejak diperkenalkan di Indonesia tahun 1960-an, penggemar kendaraan skuter Italia ini makin banyak. Komunitas skuter di Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia loh. Bahkan setelah negara asalnya sendiri. Keren. Nggak cuma di jalanan aspal yang mulus saja ya. Ternyata kendaraan ini juga bisa digunakan untuk melintas di medan ekstrim seperti ini. Wah, serba bisa juga ya. Pabrik skuter berada di kota Pontedera, Provinsi Pisa, Italia. Sekarang sih, skuter yang diproduksi sudah pakai teknologi mesin matic atau tidak perlu pakai gigi persneling lagi. Jadi makin gampang deh dikendarai. Desainnya harus dibuat dulu nih. Mulai dari bentuk, detail kelengkapan warna, bahkan sampai aksesorisnya. Oh iya, teman-teman tahu nggak kenapa sih bentuk motor skuter tuh gede di bagian belakang? Desain ini terinspirasi dari bentuk tawon dengan 2 antena dan perut bagian belakang yang besar. Pada saat awal diproduksi tahun 1940-an, skuter menggunakan teknologi pesawat. Yang paling mencolok sih meletakkan mesin di bagian samping kendaraan. Bukan tanpa alasan ya. Sebelum membuat kendaraan roda 2, pabrik di Italia ini memproduksi pesawat terbang, baik pesawat penumpang maupun pesawat tempur. Akibat Perang Dunia Kedua, pabrik pesawat pun hancur dan akhirnya menjadi pabrik kendaraan skuter sampai sekarang. Bagian badan skuter terbuat dari baja. Gak heran deh kalau skuter Italia ini tahan banting. Di Indonesia saja masih banyak skuter tua yang tetap awet sampai sekarang. Las tiap komponen badan skuter. Wah, keren. Sudah semi robotik gitu bikinnya. Masuk ke tahap cat yuk. Dari baja langsung berubah jadi berwarna. Skuter seri baru memang pakai warna yang cerah dan mencolok. Warna-warna cerah memberi kesan dinamis dan aktif, supaya makin menarik untuk pengendara yang kebanyakan anak muda. Nah, baru deh masuk ke tahap perakitan mesin. Pasang mesin dalam badan skuter. Harus teliti ya, karena kalau sampai salah, mesin tidak akan menyala. Bahkan bisa merusak bagian yang lain. Sip deh, mesinnya sudah siap. Lanjut rakit bagian lainnya, seperti lampu bagian depan, belakang, lampu sen, setang, sampai sadel. Setelah semuanya siap, tinggal masuk ke bagian cek kualitas satu persatu. Mulai dari mesin, lampu-lampu, juga aliran listriknya. Jadi, kalau terjadi gangguan, dapat ditangani lebih cepat. Kalau semua sudah oke, motor skuter siap dikirim ke seluruh dunia. Setiap tahun, pabrik ini mampu membuat sekitar 600.000 kendaraan berbagai jenis. Ada juga nih, skuter yang semuanya dibuat secara handmade. Bentuknya terinspirasi dari skuter yang dibuat sekitar tahun 1946. Kombinasi antara teknologi canggih dan model trendy membuat kendaraan ini istimewa. Bentuk skuter yang makin kekinian membuat kendaraan ini digemari oleh kakak-kakak cantik ini nih. Mereka tergabung dalam komunitas Skuter Bee. Komunitas ini dibentuk sejak tahun 2017. Kakak-kakak ini menyukai skuter karena modelnya yang tidak lekang oleh zaman. Selain itu warnanya juga banyak yang menarik. Jadi makin kece deh kalau berkendara di jalan. Skuter merek Italia ini juga dikenal sebagai icon fashion yang mendunia. Seperti kerjasama dengan label street fashion kenamaan dan brand-brand eksklusif. Gak heran deh sekarang makin populer di kalangan muda-mudi.
Biar stylenya makin ala Italiano, kakak-kakak di komunitas ini juga pakai helm retro khas Italia. Helm model tahun 70-an kayak gini biasa digunakan oleh pengendara motor skuter. Di Italia, pengendara skuter juga masih memakai helm retro kayak gini loh. Biarpun modelnya jadul, helm retro ini sudah bersertifikat SNI loh, atau Standar Nasional Indonesia. Sampai saat ini, helm retro masih banyak diminati oleh pengendara motor skuter dan motor metik. Helm SNI umumnya terbuat dari bahan plastik jenis ABS atau akrilonitril butadiene styrene. Biji plastik dimasukkan ke dalam mesin injeksi untuk dilelehkan dan dicetak menjadi batok helm. Selanjutnya, batok helm harus diberi lubang untuk tempat memasang kancing. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pemolesan menggunakan mesin sampai permukaan batok helmnya benar-benar halus. Oke deh, sekarang saatnya pengecatan. Proses pengecatan batok helm dilakukan 2 kali. Yang pertama untuk menutup pori-pori plastik. Dan yang kedua menggunakan cat dasar untuk menentukan warna dasar helm. Batok helm yang sudah dicat kemudian disimpan dalam ruangan panas sampai catnya benar-benar kering. Nah, sekarang kita tempel yuk stikernya. Stiker yang digunakan terbuat dari kertas jenis water slide decal atau kertas decal yang mudah digeser dan ditempel menggunakan air. Kelebihan dari stiker jenis ini adalah bisa menempel secara rata di permukaan helm yang cembung. Agar warnanya lebih mengkilap, helm-helm ini juga harus disemprot menggunakan vernis. Oke deh, proses selanjutnya adalah perakitan helm. Yang pertama adalah pemasangan kancing pada lubang-lubang helm. Fungsi dari kancing-kancing ini adalah untuk memasang pet kaca depan dan tali pengaman helm. Yang kedua adalah pemasangan komponen pelindung bagian dalam. Umumnya pelindung bagian dalam helm terbuat dari bahan gabus dan busa. Nah, helm retronya sudah jadi nih. Sepi bener hari ini. Udah siang, panas terik lagi. Duh, pada kemana sih penumpangnya? Awas! Aduh, hampir aja. Wah, itu Pak Ogah Nyil. Sini Pak, Unyil bantuin. Wah, Pak Ogah nggak apa-apa kan? Bahaya banget Pak naik motornya. Helmnya nggak dipakai lagi. Kayaknya tadi remnya blong nih. Makanya tadi nggak bisa berhenti. Wah, bahaya banget tuh Pak. Emang nggak dicek dulu ya motornya sebelum jalan? Iya Pak Ogah, Arsa ada tips nih buat aman dalam berkendara. Pertama, cek dan pastikan seluruh kelengkapan komponen kendaraan dalam keadaan baik. Mulai dari tekanan angin ban, berfungsinya lampu kendaraan, baik lampu utama, sein, sampai lampu rem. Kedua, gunakan perlengkapan keselamatan berkendara seperti jaket berwarna terang, masker, helm dengan kaca pelindung dan tali pengikat, sarung tangan, celana panjang, dan juga sepatu. Ketiga, selalu jaga jarak aman berkendara dan atur kecepatan sesuai kondisi yang ada. Sama jangan bermain gawai atau aktivitas lain yang bisa mengganggu konsentrasi berkendara. Jangan lupa juga patuhi aturan dan rambu lalu lintas ya. Nah, kalau sudah ngikutin ini semua sih, dijamin aman dan selamat di jalan kan ya Kak? Betul Nyil, jangan lupa berdoa juga ya sebelum berkendara. Makasih ya Den Unyil sama Neng Arsa udah nolongin Pak Ogah. Sama-sama Pak. Yang penting jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan bahagia. Yuk kita kemon. Nah, kuliner yang satu ini pasti sudah nggak asing lagi nih. Pasta asal Italia. Makaroni dan spaghetti adalah jenis pasta yang sangat akrab buat orang Indonesia. Selain karena rasanya enak, pasta juga bisa bikin kenyang lebih lama. Udah gitu, pasta bukan tipe karbohidrat yang bikin gula darah melonjak naik.
Nah, sekarang kita bisa bikin pasta ala restoran di rumah loh. Nggak pakai repot, karena sudah ada versi instannya. Check it out! Pasta merupakan sebuah sajian yang sehat, karena terbuat dari tepung semolina. Teman-teman tahu nggak tepung semolina? Itu loh, tepung yang terbuat dari olahan biji gandum. Memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, sehingga dapat menghasilkan tekstur kenyal pada pasta. Tepung semolina menjadi bahan utamanya dan ditambahkan dengan air. Bukan sembarang air nih. Standarisasi air yang digunakan harus memiliki mutu seperti air yang siap minum. Wus wus wus. Dengan tekanan seberat 100 watt, pasta langsung tercetak deh. Oh iya, ada berbagai macam jenis pasta loh. Kalau pasta dengan ukuran kecil seperti ini adalah jenis gopeti atau biasa kita kenal dengan makaroni. Proses pengeringan dilakukan sebanyak 3 kali hingga makaroni benar-benar kering. Setiap konveyor pengeringan juga dibuat bergetar supaya makaroni tidak saling menggumpal saat terkena suhu panas. Masing-masing tahapan pengeringan memiliki suhu pemanas yang berbeda, mulai dari 73 sampai dengan 82 derajat Celcius, yang gunanya agar tidak merusak tekstur makaroni. Sip deh, setelah 3 jam proses pengeringan, makaroni langsung masuk ke dalam mesin pendingin. Makaroni yang sudah jadi langsung terkirim deh ke dalam tabung penampungan yang nantinya akan dikirim ke tempat-tempat pengemasan. Oh iya, penampungan ini mampu menampung sebanyak 48 ton makaroni loh. Wah, bisa buat makan sewarga desa Sukamaju nih. Selain makaroni, ada lagi nih jenis pasta lainnya yang diproduksi. Di antaranya adalah spaghetti, merupakan mie Italia yang berbentuk panjang seperti lidi. Bahan baku pembuatannya sama sih seperti membuat pasta makaroni. Yang membedakan hanya pada proses pencetakannya. Cukup unik loh proses mencetaknya. Setelah terpotong, mie akan tergantung otomatis pada besi-besi konveyor. Nah, selanjutnya ukuran spaghetti akan diseragamkan. Mesin akan memotong bagian bawah mie yang terlalu panjang. Walaupun bentuknya lebih tipis, spaghetti juga harus melewati proses pengeringan. Proses ini memakan waktu hampir 5 jam lamanya dan lebih lama dibandingkan makaroni loh. Dan pada bagian finishingnya dilakukan proses pensortiran untuk memisahkan spaghetti yang kurang bagus. Oke deh, saatnya pengemasan. Oh iya, pasta instan yang dibuat ada beraneka macam loh. Di antaranya ada makaroni keju dan sup makaroni. Semua bahan hingga tercampur rata.
Waktunya mencetak cupcake makaroni. Biar nggak lengket, cetakannya poles dengan butter dulu. Biar makin lezat, tambah keju lagi di atasnya. Yummy! Setelah itu, panggang cupcake makaroni pada suhu 170 derajat Celcius selama 15 menit. Lanjut buat toppingnya yuk. Lelehkan mentega dan tuangkan susu. Bumbui dengan garam dan lada ya. Masukkan mashed potato instan sambil diaduk biar nggak menggumpal. Campurkan keju dan aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Kemudian toppingnya tinggal diberi pewarna deh. Warnanya boleh suka-suka nih. Tada! Sudah jadi nih cupcake makaroninya. Wah, bikin ngiler ya. Kalau mau bergaya Italiano, jaket nggak boleh ketinggalan ya. Selain untuk menahan terpaan angin, jaket juga berguna untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Biar kulit nggak gosong. Biar praktis, sudah ada nih jaket yang bisa berubah fungsi jadi tas. Kalau lagi nggak dipakai, jaketnya bisa buat nyimpen barang-barang deh. Kita lihat proses pembuatan jaket serbaguna yang ada di Bandung yuk. Kita kemon. Pertama, tentukan model jaket dan warnanya dulu ya. Oke deh, kita sudah dapat desainnya nih. Sekarang kita gambar pola pada kain. Ada berbagai macam pola yang sudah dibentuk sesuai model dan ukuran jaket. Oh iya, kain yang dipakai adalah jenis Taslan ZN. Sifatnya waterproof atau tahan air. Dan juga windproof, mampu melindungi tubuh dari terpaan angin. Kalau nggak percaya, kita uji coba aja deh. Kita bandingkan nih dengan jenis kain lainnya. Jenis kain parasut ini mudah menyerap air. Sedangkan yang satu lagi, daya serap airnya lebih lambat. Berbeda dengan bahan Taslan. Saat disiram, air malah jatuh dan tidak terserap ke kain. Oke, lanjut yuk. Gunting kain yang sudah digambar sesuai pola ya. Setelah semua polanya sudah jadi, lanjut ke proses penjahitannya yuk. Satukan semua bagian polanya, mulai dari lengan, bagian tengah, tas, dan resleting. Samakan warna benang dengan warna kainnya ya. Oh iya, bagian dalam jaket ini juga dilapisi dengan kain jenis Asahi. Jenis kain ini memang sering digunakan sebagai furing atau lapisan dalam pakaian. Gunanya sebagai penyerap keringat dan penghangat tubuh. Makanya jaket ini cocok dipakai untuk melawan udara dingin. Wah, sudah selesai dijahit tuh jaket serbagunanya. Tapi sebelum dipasarkan, kualitasnya harus diperiksa dulu. Cek kelengkapannya seperti resleting, tali pada topi, saku, dan kerapihan jahitannya. Kalau semuanya sudah oke, baru deh kita kemas. Untuk menyulap jaket jadi tas, kuncinya ada di resleting bagian dalam ini nih. Caranya, lipat dan gulung jaketnya. Terus masukkan ke dalam resleting. Tara! Tas ini bisa digunakan untuk menyimpan barang dengan berat maksimal 2 kg. Kalau mau barang lebih awet, jangan simpan barang lebih dari kapasitasnya ya. Halo Prof. Wih, sekarang Profesor jualan jaket juga, Prof. Ini bukan jaket biasa, Bul. Ini invisible jacket, alias jaket yang bisa bikin kita menghilang. Wah, keren amat, Prof. Kalau Embul pinjem jaketnya sebentar aja, boleh nggak, Prof? Boleh sih, tapi ini masih percobaan, Bul. Jadi belum sempurna. Nggak apa-apa, Prof. Embul pinjem ya. Pas banget tuh Unyil lagi makan mie sendirian. Saatnya gunain jaket invisible Profesor. Takut. Mangkok mie Unyil kok melayang ya? Unyil udah mulai ketakutan tuh. Sekarang abisin minyak Unyil.
Pedes. Lagian Embul jahilin Unyil sih. Unyil kok tahu sih ini, Mbul? Aduh. Ya iyalah, itu jaket profesor kan masih percobaan. Jadi belum berfungsi. Aduh. Yuk kita kemon. Sekarang sih kita baru bisa bergaya Italia dulu ya. Belum bisa ke sana langsung karena masih masa pandemi. Kalau teman-teman patuh pada protokol kesehatan, terutama menggunakan masker saat berada di luar rumah, insya Allah pandemi bakal cepat berakhir. Kita bisa jalan-jalan ke Italia beneran deh. Oke, udahan dulu ya tayangan si Unyil hari ini. Sampai jumpa.